Pak, sedikit Pak, pesan semangat untuk teman-teman pajak hari ini. Wah, teman pajak, jangan putus asa, target pasti dicapai. Mantap. Makanya target Anda susah dicapai. Saya pernah bilang kan di meeting bersama bahwa bukan soal orang pajak itu nggak tercapai, karena ekonomi turun. Tapi orang kan nggak peduli orang di luar. Jadi kita tetap usahakan seoptimal mungkin, yang mungkin. Kita sudah balikin ekonomi di sejak September minggu kedua ke sini. Sampai Oktober, mudah-mudahan nanti pajaknya agak membaik sedikit. Saya harapkan target-targetnya bisa capai lah. Tapi untuk tahun depan, saya pikir sih akan lebih bagus. Karena ekonomi kita harusnya udah mulai balik. Kita akan dorong pertumbuhannya ke 6%. Itu harusnya kalau rasionya kita betul, itu private sector bisa jalan. Tapi tetap yang penting Anda ngerti kan Anda kerjain itu, jaga tersebut. Makanya target Anda susah dicapai. Saya pernah bilang kan di meeting bersama bahwa bukan soal orang pajak itu nggak tercapai, karena ekonomi turun. Tapi orang kan nggak peduli orang di luar. Jadi kita tetap usahakan seoptimal mungkin, yang mungkin. Kita sudah balikin ekonomi di sejak September minggu kedua ke sini. Sampai Oktober, mudah-mudahan nanti pajaknya agak membaik sedikit. Saya harapkan target-targetnya bisa capai lah. Tapi untuk tahun depan, saya pikir sih akan lebih bagus. Karena ekonomi kita harusnya udah mulai balik. Kita akan dorong pertumbuhannya ke 6%. Itu harusnya kalau rasionya kita betul, itu private sector bisa jalan. Tapi tetap yang penting Anda ngerti kan Anda kerjain itu, jaga tersebut. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan stabilitas sistem keuangan pada triwulan 3 2025 tetap terjaga dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Penempatan kas pemerintah sebesar 200 triliun ke Bank Himbara diakui mampu meningkatkan likuiditas perekonomian. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan uang primer sebesar 13,2% secara tahunan. Selain pertumbuhan uang primer, uang beredar dalam arti luas juga tumbuh sebesar 8% per September 2025. Purbaya memastikan pemerintah akan terus meningkatkan investasi dengan terus memperkuat peran Danantara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Purbaya berharap kebijakan peningkatan likuiditas perekonomian serta stimulus pemerintah bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi 5,5% pada kuartal 4 2025 dan tumbuh sebesar 5,2% di akhir tahun. Penempatan kas pemerintah 200 triliun rupiah sebagai cash management turut meningkatkan likuiditas perekonomian. Tercermin dari pertumbuhan uang primer sebesar 13,2% year on year. Likuiditas perekonomian juga meningkat sejalan dengan kebijakan moneter longgar dan ekspansi likuiditas, dengan pertumbuhan uang beredar dalam arti luas atau M2 mencapai 8% year on year pada September 2025, lebih tinggi dibandingkan 6,5% year on year pada bulan Juni 2025. Kedepan, investasi akan terus diperkuat, termasuk melalui peran Danantara sebagai pengungkit investasi swasta, serta upaya penciptaan iklim investasi yang kompetitif dengan pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah atau Satgas P2. Bank Indonesia terus memperluas transaksi menggunakan mata uang lokal dan integrasi sistem pembayaran lintas negara untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap dolar Amerika Serikat. Selain menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, kebijakan ini untuk mendorong efisiensi transaksi lintas batas di kawasan.
Bank Indonesia terus memperkuat strategi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap dolar Amerika Serikat melalui perluasan transaksi menggunakan mata uang lokal dan integrasi sistem pembayaran lintas negara. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya besar menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, sekaligus mendorong efisiensi transaksi lintas batas di kawasan. Selain memperluas penggunaan mata uang lokal, BI juga memperkuat kebijakan sistem pembayaran domestik dan internasional. Menurut Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, perluasan kerjasama pembayaran lintas negara dilakukan melalui implementasi QRIS antar negara yang kini sudah berjalan dengan Malaysia, Thailand, dan Singapura, serta akan diperluas ke Jepang dan Tiongkok melalui uji coba sandbox. Bank Indonesia juga memperkuat kebijakan sistem pembayaran dengan mengarahkannya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan infrastruktur, dan konsolidasi struktur industri sistem pembayaran. Antara lain, melalui yang pertama, perluasan implementasi kerjasama QRIS yang antar negara yang terus diperluas dengan Jepang, dengan Tiongkok, dan inisiasi sandbox QRIS antar negara Indonesia Korea Selatan. Bank Indonesia juga terus mendorong transformasi sistem pembayaran untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional, antara lain lewat penguatan infrastruktur, konsolidasi industri sistem pembayaran, dan kolaborasi dengan sektor fintech. Dari Jakarta, Tim Liputan ID Action. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan perundingan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat untuk Indonesia akan kembali dilakukan pada pekan depan dan ditargetkan selesai pada akhir bulan November ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan penyelesaian negosiasi kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat untuk Indonesia hingga saat ini berjalan dengan sangat alot. Akan tetapi Budi meyakini penyelesaian perundingan tarif resiprokal akan rampung pada bulan ini. Menurut Budi Santoso, dengan alotnya perundingan diharapkan hasilnya akan lebih baik, khususnya pada komoditas tertentu seperti kelapa sawit, kokoa hingga rubber yang diharapkan pengenaan tarif 0%. Selain itu, dengan adanya negosiasi tarif dengan Amerika Serikat ini, Indonesia berupaya mendapatkan perluasan kerjasama untuk komoditas unggulan ekspor yang tidak diproduksi di Amerika Serikat. Kita pengen produk-produk kita yang tidak diproduksi oleh Amerika tetapi diekspor ke sana yang mendapatkan. Tapi ada target selesainya nggak sih perundingan? Bisa akhir tahun nggak Pak? Pertengahan tahun itu Pak ya? Iya. Pertengahan. Udah November Pak. Bulan ini. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebut pelaksanaan program makan bergizi gratis turut berkontribusi terhadap kenaikan harga pangan yang memicu inflasi pada Oktober 2025. Kenaikan harga terutama terjadi pada komoditas telur ayam ras dan daging ayam ras. Pelaksanaan program makan bergizi gratis turut berkontribusi terhadap kenaikan harga pangan yang memicu inflasi pada Oktober 2025. Kenaikan harga terutama terjadi pada komoditas telur ayam ras dan daging ayam ras, di mana dua bahan pangan program MBG tersebut turut meningkat setelah program MBG mulai menjangkau banyak daerah. Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa BPS Puji Ismartini mengungkapkan, inflasi telur ayam ras mencapai 4,43%, sedangkan daging ayam ras naik 1,13%. Peningkatan permintaan terbesar berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai penyelenggara MBG, serta dari pengecer dan pedagang besar yang menjadi bagian dari rantai pasok program tersebut. Kenaikan harga telur dan daging ayam ras juga dipengaruhi oleh meningkatnya biaya produksi. Keduanya merupakan komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi pada Oktober 2025. Inflasi yang terjadi pada komoditas telur ayam ras dan daging ayam ras ini dipengaruhi oleh berbagai faktor ya, banyak faktornya. Dan salah satunya adalah adanya kenaikan permintaan telur ayam dan daging ayam ras dari SPPBG yang berasal dari pasar atau juga dari pengecer dan juga pedagang besar ya. Jadi diduga ini menjadi salah satu indikasi naiknya permintaan telur dan daging ayam ras. Berdasarkan data BPS pada Oktober 2025 terjadi inflasi 0,28% secara bulanan. Sementara secara tahunan terjadi inflasi sebesar 2,86%. Adapun kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada Oktober 2025 mengalami inflasi sebesar 0,08% dan memberikan andil 0,02% ke inflasi.
Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Tim Liputan IDXNO.